lokasi di sekitar situ yang sudah terjual, bukan yang akan dijual ya. Kalau pemilik selalu berpatokan apa? Tetangga gua tuh nawarin harga segitu, kan pemilik. Kalau bisa tetangganya yang di ujung sana nawarin lebih tinggi lagi, gua itu lebih tinggi lagi, gitu kan? Tapi kalau kita kan bukan itu patokannya, yang sudah terjual dan asumsi terjual itu berapa, gitu. Nah itu. Cara menghitung analisa harga pasar minyak adalah menentukan kemampuan agen. Ini loh kuncinya di sini. Kalau pengen deal itu di situ, ya. Nah coba akhirnya dari sini kita ada masuk perhitungan sebentar, ya. Nah, ini saya ambil contoh Jalan Cilaki, barangnya udah dijual, ya. Itu harga permintaan 13M, ini lokasi. Nah ini contoh-contoh yang memang udah tadi saya ceritain detail ya, coba di scroll tadi. Nah ini datanya seperti ini, semua suratnya boleh dibilang cukup perfect, ada semua lengkap. Terus berikutnya lagi, nah ini rumah semua depannya apa segala macam, nanti bisa teman-teman fokus ini. Nah itu tanahnya ini ngantongnya nggak ekstrim, lebar muka 17, lebar belakang 19, ya. Jadi masih terbawa oke lah. Kecuali kalau ngantong gini, ada orang yang ngomong, wah rumah saya ngantong bagus banget, gini. Ya, ini lebarnya 10, ini lebarnya 50. Zebra. Ini juga bukan sesuatu yang bagus. Memang nggak kecil belakang, tetapi ini kan kalau kita secara ngedesain ruangan ini pasti ada sisi miring-miringnya banyak gitu loh. Yang ini juga nggak ideal. Ya, kalau ini masih agak oke ideal ya. Nah, terus berikutnya lagi. Nah, itu bangunannya juga cukup oke, waktu itu udah diganti granit dan sebagainya. Terus berikutnya lagi dibangun 2007 ya, 2007 langsung pemilik motivasi jual tinggi, dipasarkan 2 bulan langsung laku. Ya, berikutnya lagi. Nah, ini hitungannya, coba di zoom di atas. Nah, kita perbandingannya waktu itu adalah Cilaki nomor 31 udah laku, Cilaki nomor 53 udah terjual ya. Itu di breakdown waktu itu bangunannya itu lebih jelek, bangunannya juga mirip sama, tanahnya hampir 20, terus yang sebelahnya lagi itu dianggap bangunan tua 26. Terus berikutnya ada Bengawan terjual juga segitu, sambil rata-rata si tanahnya dihitung di 25 per meter, ya. Nah sekarang dengan depresiasi kanan ini dihitung 5%, kenapa? Karena ini kan rata-rata kalau bangunan-bangunan yang lebih belakangan itu kan beda dengan bangunan yang tahun-tahun sebelumnya secara struktur lebih kokoh. Waktu itu saya lihat bangunan ini kayaknya nggak terlalu bagus gimana, saya itu ada susut 5%. Nah, jadi dari 4 juta ini masih harga dulu ya, tahun 2018 lah, masih harga dulu itu 4 juta masih dapat membangun baru seperti itu. Ketemulah karena ada susut 50%. Maka ketemuan 2 juta, ya. Nah dari situ, kalau saya masukin harga tanahnya aja, jadi kan bisa dibalik ini. Kalau saya masukin harga tanah, kira-kira bangunannya kemahalan nggak? Ya, ini kan nggak kemahalan. Nanti teman-teman bisa hitung kalau punya listrik sendiri. Sebaliknya, kalau misalnya saya masukin harga bangunan, lalu kita hitung harga tanahnya kemahalan nggak? Nah, terus diturunin lagi. Nah, coba saya masukkan harga tanah plus bangunan, ketemu segitu dia 13. Waduh, isi depresiasinya kecil banget. Dengan adanya analisa ini, kita punya percaya diri, motivasi bahwa barang ini super diamond. Market price itu. Nah, apakah harga market price ini baku? Enggak kan? Ada yang disebut dengan ceiling price, dan ada yang disebut dengan floor price. Nah, rata-rata yang masuk ke range harga market price ini gimana sih? Ini dari market price ini bisa 10% ke atas, ini 10% ke bawah. Jadi ada range total berapa? 20%. Misalnya ini harga 1M, beli 1,2M, orang bilang, wah lu beli kemahalan. Enggak juga, karena mungkin ini dibobol.
persis sebelah rumahnya. Kalau nggak dibeli sama dia, diambil orang. Orang rata-rata nawar 1 M, ya. Tapi ini bisa juga dijual 800 juta, gitu loh. Bisa juga. Lu jual rugi ya? Iya, tapi nggak rugi banget lah. Kalau misalnya dijual 600 kalau 500 ya itu banget. Tapi ini kan dia karena butuh. Daripada ini nggak kejual, saya ambil bank, ya saya mending jual 800 gitu kan. Nah, range ini boleh dibilang masih range yang harga wajar. Tapi kebanyakan kita dititipin sama pemilik, inginnya kan ngapung-ngapung di atas 10%. Benar nggak? Harga market menurut hitungan kita 1 M, dia dititipin berapa? 1,7 M, bahkan ada yang 2 M, benar? Kalau kita cuman iya bu, iya pak, iya iya tante, iya kok, iya ci, sembari orang mulutnya dikunci tidak bisa ngejelaskan iya, yang enggak memang kumaha nasib. Kok KB boga listing 30 na model kieu. Kajual moal. Jadi bicara nasib. Sugan we 30 teh aya ujug-ujug teh dinaon-naon teh ngededet turun sorangan. Kebenaran pas aya pembelinya. Itu adalah namanya hoki. Kalau kita pengen bikin hokinya banyak, ya kita harus bikin begini dong, explain, ngejelasin. Pada saat nego nggak capek, udah mendekati minimal kalau misalnya nggak mau 1,2 nih, ya 1,3 lah. Nego kan asal nuruninnya nggak capek ya kan, nurunin cuman misalnya 200 juta, 100 juta. Kalau ini kan dari 2 M lumayan aku nurunin 300 juta, orang juga hatinya nggak siap. Pemilik siap gak? Ujuk-ujuk dijebretkan, kok 1,2 mas angus kok, turun dong kok 800 juta. Hatinya tidak siap. Yang harus menyiapkan hatinya adalah kita, dengan data, dengan analisa gitu. Problemnya kenapa listing kita nggak kejual? Ya ini. Sekarang promosi dar-der-dor open house tiap poe di tongkrongan isuk berang penting sare di ruko eta. Sampai kan dedemit kayak sudah bersahabat dengan kita. Ya mau payu aku. Kalau jontor deh. Kalau banyak biaya we tuh open house begini. Kalau untuk dijual, untuk yang dijual ya udah cerita. Motivasi jual misalnya saya ada utang, saya mesti beresin bank anak sekolah, saya mesti beresin bank orang tua sakit, ya. Terus kita juga nanya, sebelumnya sudah dipasarkan berapa lama? Itu loh kuncinya. Kunci kita mau closing, sudah dipasarkan berapa lama? Sebelumnya siapa aja sudah pegang? Oh, nggak tahu. Nah, terus kalau sudah dipasarkan sekian lama, saya nanya lagi. Terakhir penawaran tertingginya sudah angka berapa? Nah, kalau angkanya sudah ditawar 2 tahun yang lalu, dengan hitungan kita klop, batu nggak ada lepas. Segitu emang angkanya. Hitungan saya juga nggak jauh dari segitu. Saya nggak tunggu 2 tahun dibungain udah berapa? Ya tapi kan kayak gini kan pasti banyak 1.001 macam alasan kan? Nah terus saya tanya lagi, lah sekarang gimana Bu? Ya sekarang kita turunin sih. Tapi kira-kira kalau dia nawar segitu lagi gimana? Ya cobalah nanti kita lihat lagi. Itu dalam hijau dong, ya kan? Kan saya bilang kalau harganya masih nggak turun, masih sama dengan 5-6 tahun yang lalu, sekarang tuh harganya sudah oke, ya. Tapi dulu udah harga segitu tawar nggak dikasih gitu loh. Kan orang kadang-kadang suka keblinger tuh. Kok sekarang malah tawarnya lebih rendah dikasih? Kita kan banyak yang begitu kan? Karena dia ngambil momen timing produksinya nggak pas. Nah tugas kita dengan analisa seabrek-abrek begini adalah untuk membuat momen keputusannya pas. Pada saat segini dengan segini lepas. Tapi dia bisa believe sama kita, pasti ada dasar ini. Kalau kita sekedar ngomong, Pak, ini harganya
nilainya mahal. Nggak akan percaya. Kan balik-balik dia bilang, ya lu mah pengen komisi doang. Kalau murah kan gampang kejual. Kalau murah nggak usah pakai kalian, agent. Saya bisa jual sendiri. Benar nggak? Buat apa saya kasih 3% kalau ini murah? Tapi kita bisa ngomong harga segini make sense karena ini. Ya kan? Nah, berapa lama dipasarkan? Agen lain yang memasarkan sudah berapa banyak? Oh, mestinya 20. Jadi kalau masih saya pernah masih klien itu di ruang tamu itu iya. Kemudian kamu ada sesama era lagi. Kamu sini, iya. Sudah gitu. Sudah semuanya si A, si B, si D, 3 pasien. Tapi memang benar sih, sebenarnya banyak 20 biji gitu loh. Tapi di hati susah. Sampai kayaknya itu si pemilik udah capek ngomong. Inilah ini buat foto-foto itu pelajaran sendiri aja. Sama kan, komisinya 2% kan sama kan. Udah sok paling buat tanda tangan. Di antri itu semua tulisan. Pokoknya kalau lo mau survei nanti kontak gue ya, mau kirim pegawai di sana. Tapi kebanyakan yang begitu kita fokus nggak sih? Nggak fokus loh. Paling kalau ada yang nyanyi gue cari-cari selewat. Promosi juga sebenarnya apa ya? Hati kita aja tuh nggak ngeklik ya. Beda dengan orang yang memang oke lah dia maksimal itu cuma 2-3 agent. Dia bisa curhat, dia bisa cerita, dia bisa ngomong problemnya dia apa. Nah, kita bisa melihat. Butuhnya di situ. Kalau buat orang luar agak susah. Nah, Bromius juga kayaknya feeling itu. Dia udah pasti naksir. Ah iya, harga segitu mau payung. Harga turun bisa jadi dicaplok. Gitu loh. Ya, ini yang saya mau ulas sedikit ya. Oke, mungkin ya. Terus dia bilang, kok cenah kan bangunannya bisa dihitung. Setuju. Secara kasat mata bangunannya bisa dihitung. Karena saya lihat di fotonya dia pakai apa kayak marmer slab. Terus kaca-kaca yang warnanya itu kalau nggak salah warna hijau, itu kaca-kaca temper yang tebal ya. Tapi bangunan tahun 90-an sekian lah. Sebelum tahun 2000. Masih gaya-gaya itu lah yang gaya klasik-klasik modern. Ada stainless gitu, tapi mewah itu. Bangunan super mewah di zamannya. Nah, sekarang kita compare. Ini di Tengku Angkasa. Tengku Angkasanya bukan daerah tetangga Doga. Nomor 11A. Teman-teman mungkin bisa lihat. Itu kan di situ ada yang dijual nomor 9 pakai warna kuning. Itu pemilik sendiri. Terus 11A-nya sekarang dibongkar. Dibikin bangunan lagi dibangun gede banget. Satu-satunya lagi membangun gede banget di situ. Itu adalah salah satunya ini, ya. Nah, ini coba kita lihat interior dalamnya. Bagus nggak? Bagus tuh bangunan baru ini. Tapi pada faktanya sekarang hancur lebur sama tanah. Karena yang belinya sebelahnya. Nomor 11. Ini sebetulnya nomor 13. Coba diganti jadi 11. Dulu beli sekian tahun yang lalu dari saya, rumahnya nggak begini. Rumahnya masih rumah butut Belanda lah gitu. Belandanya nggak butut-butut amat, Belanda oke, satu lantai gitu ya. Nah, tapi dibangun baru kayak begini sekarang. Sekarang rumah ini ambrukkan semua. Bisa cek, Tengku Angkasa nomor 11 dan 11. Sebelahnya nomor 9 itu masih belum laku. Nah, yang nomor 11 itu dibeli per meternya cuma dihitung 31 juta semeter. Kalau ini coba balik lagi ke slide yang tadi 22,5 dibagi 600. Berapa? 36 juta sekian kalau saya hitung. Hampir 37 ya. Nah, ini tidak bisa menjadi generalisir untuk menentukan harga pasar. Harga pasar yang realnya adalah 30 itu tadi. Yang sebelahnya dibeli, bangunannya bangunan jelek. Ya, bangunan lama. Ini karena beli tutup. Dan ini ada beli faktor emosional. Kenapa? Sebetulnya dia mau ngejadiin yang nomor 9. Ya. Nomor 9 sudah jadi. Udah ngasih DP. Ujung-ujung naikin harga.
Udah naikin harga, si ini ikut. Ya udahlah sok, gue beli. Belum cek sertifikat, belum apa, setengahnya duit minta diambil. Jadi nggak mau dong, sertifikat belum keluar. Kan gue udah nyetuin sertifikat, ya tapi kan pengecekannya belum keluar. Masa lu udah minta duit setengahnya? Kan gue udah nge-DP tuh 1M. Udah gede dong 1M. Masa mesti minta setengahnya begini? Kan nggak bisa PPJB apa. Notaris juga tidak bisa melakukan PPJB karena pengecekannya belum keluar. Ya udah, cina kalau lu nggak mau, gue naikin lagi harganya. Dari situlah si pembeli marah, emosi. Kalau lu nggak mau, gue ambil sertifikatnya sekarang. Lah, orang mau beli diajak ribut sama pemilik. Ributlah pas saya. Dasar memang ada kaitan dengan yang kemarin saya dipanggil di Jakarta. Jadi saya pikirkan terus dengan ini, bujuk-bujuk itu Mirna ngomong, ini belum nitip ke siapa-siapa, ada rencana mau dijual. Pas ngobrol, saya nggak tahu si Ko itu karena warna eta, karena melimu dia. Oh, persis sebelah dong. Tadi dulu kok kita. Oh, beli nomor berapa? 11. Kok nomor sekian? Ini 11 aku. Gimana halus kan? Iya. Wah, boleh cen. Kurang beskeul si jelema ieu. Kurang dibere sekumaha kita moal daya jadi cen. Mau kurang kebutuhan. Sok cenah digarap ieu. Dari 25M turun 22,2. Tapi pertanyaan saya, apakah semua case bisa begini? Bisa juga kan? Terus bangunan bagus, kalau sudah level-level di angka segini, menurut kita bangunan sebagus apapun, apalagi kalau udah beli daerah-daerah sini, belum tentu bisa kepake, karena dia punya selera sendiri. Beda loh, orang beli KBP yang harga 3, 4, 5M, 7M mungkin masih bisa kepake bangunannya ya. Tapi kalau dia punya udah duit, ini beli dua-duanya aja, beli tanahnya ini 40M, belum ngebangun kan. Jadi sama ngebangunnya kan asal dia punya duit saving 60-70M lah. Kalau sudah di level itu, orang bukan ego sorangan, saya punya pengen sendiri, pengen ngebangun sendiri sesuai kemauan saya. Belum tentu bangun kepake. Ini aja yang bangunan baru dihancurin, di atas tahun 95. Gitu kan? Nah, ini yang saya mau ulas, bahwa oke, bangunan begitu, makanya kalau kita bicara listing di daerah Serdagu, kebanyakan orang ininya nggak dihitung. Per meter 30 juta, ya udah aja, berapa? 600 meter kan 30. Oh, kurang lebih 18 kan bangunan orang halus. Nah, bener halus menurut engkau. Tapi kalau udah orang lain mau pakai, seleranya serang enggak gitu loh. Kan kalau orang yang sudah punya duit berlebih, ngapain gua beli rumah bekas batu? Bener nggak? Kalau ini dipakai buat tinggal ya, dan rata-rata Tengku Angkasa ini tinggal, karena Tengku Angkasa yang dari arah bawah itu masih sepi dari kafe-kafe itu ya. Sudah dari Tepu Umar ke sana udah ada ayam geprek, udah tukang gado-gado, itu udah ada umum daerahnya, itu beda harganya. Coba kita feel aja. Model kayak Hasanuddin nih, bisa sama nggak dengan Tengku Angkasa ini? So, sama nggak menurut kita? Tengku Angkasa antara Hasanuddin dengan, tahu kan gambarannya Tengku Angkasa ini yang bawah, yang masih, oh nggak tahu. Yang ada depannya ada Wisma Tengku. Maka listing itu punya soul yang tadi saya bilang, ya. Kita menjiwai listing itu nggak gitu loh. Kalau kita memang sudah paham betul harganya murah, harganya reasonable, dan ini sudah di depan mata, istilah sudah pakai duiter. Jangan sampai dijual orang lain dong. Tangan saya nih dijual nih. Ini yang di priority dong buat saya. Saya kerjain ini dulu nih. Saya mati-matian kerjain ini dulu. Karena ini bakal jadi duit. Bukan berarti yang lain dikesampingkan ya. Hati-hati ya. Tetap dikerjakan, cuman ini dikasih ekstra lebih. Ibarat nama anak berkebutuhan khusus. Jadi perlu diberi ekstra lebih. Kalau yang lain cuma dikasih waktu sejam, ya ini dikasih waktu 4 jam. Fokus sama situ gitu loh. Dipikirin setiap saat.
Nah, lalu kita harus cari promosinya apa yang mendukung. Karena selling itu adalah about transfer of emotion. Orang di mana-mana beli, mau buat dagang, mau buat tinggal, adalah emosinya yang main kok. Saya jujur ngomong ya, terakhir tahun kemarin kan November saya ngejual Hotel Riau. Tahu kan Hotel Riau? Yang dibelokkan Jalan Johan, depannya Bank DKI. Itu kan hotel juga sama, di listing 1 juta rumah. Saya ngejual 40 juta semua. Mahal kan? Lebih mahal dari aku. Kenapa? About emotion. Yang belinya sudah sangat bodoh. Namanya konten persis. Dan dia sudah 3 tahun mencari mutar. Saya agen lain gak ada yang konten. Ibaratnya orang yang beli juga mencapai harga. Pas dapat yang itu klik. Memang harganya di atas rata-rata gitu. Dia ngaku, saya beli ini di atas rata-rata. Tapi sudahlah, saya senang. Emosinya yang lain. Mahal dibeli. Tadinya minta berapa? Hotel dia pun macam-macam nawarnya, 90M, 80M, 70M, sama ada saya dia 60M. Bayar 2 kali kemarin, di Oktober sama November. Udah beres mas, sekarang belum diapa-apain. Katanya sih mau bikin next stop. Pas posisinya duduk kecil kan, dari sini dan parkirnya gede keliling di situ. Gitu loh. Jadi ada emosinya juga yang main. Kalau kita bicaranya adalah bicara general. Ya, balik lagi kan, pasaran dia berapa sih? Mungkin 35 juta lah average sekarang ya. Kalau ditambah 20% berapa sih? 7 juta kan, 40 kan. Ya ini memang agak sedikit disini price sedikit ya. Tapi dia nggak beli kan sampai 50 juta kan enggak. Artinya dia beli bonggok lah. Nyari tempat itu kan nggak ada gantinya. Dia mau nyari tempatnya nggak ada. Itu ada juga yang Yogyakarta ganda pura. Tahu kan? Yang ada pasar itu sepatu lupa merah. Ya, depan pisahan. Itu kan bentuk tangannya nggak pernah ngomong ke saya. Wah ini cina, medsos apa yang paling efektif? Kalau bagi saya itu semua media promosi, coba diklik ya. Nah, ini contoh kata-kata promosi juga ada pengaruh. Kalau buat di medsos namanya apa? Konten, ya. Konten itu pengaruh. Headline, konten, untuk bikin daya tarik ada. Tapi ini nggak dominan ini. Berikutnya lagi. Nah, ini laporan bulanan. Nggak tahu di Rewat ada form nggak laporan bulanan. Kalau belum ada nanti buat. Laporan bulanan cuma tinggal diceklis. Ini paling simple, ya. Terus ada lagi laporan yang lebih spesifik berikutnya. Nah, ini yang khusus yang listing potensial saya bikin tulis sendiri. Biasanya saya suka balik bikin analisa harga pasarnya begini, penilaiannya begini. Nanti bisa di copy kok di situ, ya. Berikutnya lagi. Nah, choose the right marketing tool, ya. Next berikutnya. Nah, tool marketing itu dari yang namanya konvensional sampai medsos, kalau menurut saya itu semua dikerjain. Kenapa? Karena untuk market yang beginian mereka nggak ngerti medsos. Yang beli Teguh Angkasa, WA aja juga dipegang sama pegawainya. Kok Tara pegang WA? Tara. Jadi nomor orang ucapkan selamat ulang tahun, ya pegawai pengen nyampein, nomor nggak nyampein ya udah. Jadi kok nawar ini telepon kerangkring. Jadi orang perlu datang ke tokonya tiap mulai itu datang. Oh ini kok datang merah gambar bentuk tangan di WA tidak percuma kok. Ya tuh. Tapi duitnya logam cek mahal. 60 umum masih 20 tua lah, 65 gitu. Tapi kan dia capek. Wah tuh mandel medsos. Ngomong kita tutup angkasa kejadian transaksi. Gak bisa gitu loh, kita lihat-lihat lah. Di Bandung itu, orang yang punya nilai besar itu masih rata-rata ngecek-ngecek. Lu pabrik tekstil anu, lu pedagang anu, budak namanya itu, tapi di Bandung ya budaknya cari percaya. Namun budaknya ningali, bapak nang ujuk-ujuk kasih orang yang ningali. Memutuskan si orang yang Cina atau bener tuh. Kecuali yang kelas 345 bener. Memang gue ada deal. Ini dari mana nih dealnya? Tahu nggak? WA status.
saya pasang di database. Ada yang kepoin di database klien, anaknya, si bapaknya lihat, itu klien lama saya juga. Padahal saya dapat share, tapi dia gak mudeng gitu loh. Pas dia lewat status baru nanya, padahal dia tuh lagi nawar di kayu Ambon juga. Ujung-ujung ninggalinnya jadi gak? 25M. Ini juga nembus nih ke Bank Niaga, kalau nggak salah waktu itu. Nembus ke Bank Niaga, ya. Dan ini juga transaksinya juga ada ribet, karena Makarisnya tahu sendiri Yeni Suherman. Yeni Suherman. Saya tetap pegang naon, jadi cina, iya kan sertifikat masih di Bank Niaga. Iya hapus DP 10M cina. Wah, ini transaksi lagi COVID. COVID ini 2021. Wah, 2021 kok saya masih ngeladeni ke rumahnya. Saya datang ke rumahnya di Dr. Saleh. Datang ke rumahnya. Nah, karena murah ini barangnya murah, beneran. Ini ada hotelnya masih beroperating bagus. Dulu mah, ya ini udah terjual terus bikin aja namanya Avina Lembang. Jadi kita dari era ada Avenger itu, tim Avenger pernah bikin outdoor di situ. Ini juga sama pakai bank, 10M harus ke bank. PPJB, tahu sendiri kan PPJB Buya itu nggak mau kan? Jadi sertifikat dari tangan dia. Iya, kolot banget. Tapi kan waktu itu saya gimana caranya cari, ternyata si pembeli punya saudara, salah satunya pejabat di niaga yang di sini, yang di Depok, yang bekas gedung Depok. Nah, dia bisa ngawal itu sampai beres. Karena waktu itu kan niaganya mintanya apa? Keluarin sertifikatnya H+5. Ya kan H+5. Udah masuk 10M, 5 hari kemudian sertifikat baru keluar. Wow, mana mau? Si Buya nih, pengennya hari ini transaksi, besok pagi paling keluar. Saya nggak mau tahu. Kalau bisa pagi transaksi, sore keluar. Kan mediasi sama bank, kok. Untungnya si pembelinya punya orang dalam bank, jadi dia bisa meyakinkan paling lambat besoknya. Ya untungnya kan pas pagi transaksi di Bandung, sorenya udah bisa keluar. Cuma kita kan nggak mungkin ke Jakarta sore kan, harus nebusnya ke Jakarta lagi. Jadi kita baru besoknya berangkat ke Jakarta. Tapi kan udah keluar sertifikatnya. Itu juga intinya macam-macam itu. Panjang lah ceritanya. Nanti udah waktunya udah mepet nanti lagi. Kalau cerita ini juga sama, kasusnya macam-macam. Nah ini nih, mana ini, yang ini, ya. Ini kenapa sih bisa ekspos? Karena udah yakin murah. Orang sebelah-sebelahnya yang masang 7 juta, 5 juta. Iya, yang lagi zoom kan? Nah betul. Ini kan dulu kan saya udah cek pinggir-pinggirnya udah 5 juta, 6 juta, 7 juta itu. Nah ini tokotannya nggak jauh kok. Berikutnya lagi, Jalan Banteng, ya. Nah ini juga dari akses karena bangunannya betul. Terus berikutnya lagi Jalan Kopo. Nah ini udah langsung. Berikutnya lagi. Nah ini kalau mungkin ini demen kali sama demen yang model-model gaya-gaya anti klasik. Ya ini kan marketnya ada, jadi nggak bisa berubah. Kalau model bangunannya begini batu tunggal. Dalamnya model-model antik-antik kayak jati begitu. Tonjolin bangunannya. Tuh, Granit Jati, itu bangunannya segini. Karena menurut saya kan bangunannya murah. Memang bangunannya mewah. Kalau untuk sekelas Granit Jati, ya memang bangunannya murah gitu loh segitu. Berikutnya lagi, tuh banner, ya kan? Ini udah kejual nih. Yang kemarin saya cerita, bikin warisan 6 bulan. Lagi pas COVID, udah kejual. Berikutnya lagi. Nah ini masih iklan Kompas, walaupun gak jor-joran. Dulu lagi sebelum zaman medsos, Kojo saya adalah iklan koran PR. Kalau ini enggak, 2021 betul. Yang dipakai itu yang dipakai apa sekarang teh? Kafe apa? Nah, betul. Yang parkirnya membalata kemana-mana. Itu kan 25 juta. Iya. Per meter tahun 2021. Itu teh gara-garanya gini ya, jangan ngomong itu caranya nggak kotak. Kalau yang kotaknya itu dihitung tuh cuma 500
512 meter. Kalau 642 itu bahasa promosi saya di breakdown segitu. Kalau dihitung yang kotaknya aja ya jatuhnya malah 30, 78. Itu tanahnya nggak kotak. Jadi kalau ketemu sama yang begini, banyak yang orang tuh hitungnya kotaknya doang gitu loh. Misalnya contoh begini ya untuk tanahnya. Nah, misalnya begini nih. Nah ada yang begini kan hitungnya. Coba lo hitung sana kotaknya aja berapa. Ya kan? Ini anggap aja bonus. Nah kalau nggak salah yang itu tuh saya lupa lagi tanahnya gimana. Ini tuh dijadiin kayak gudang atau apa gitu. Ini kotak persegi ya. Ini nggak ada. Nah ininya nggak ada kalau nggak salah. Ini kalau nggak salah mencos begini atau gimana gitu. Mencos begini atau gimana lah. Nah ini yang dibuat. Saya lupa lagi. Itu ada beginiannya lah. Dibuat. Jadi yang dihitung tuh 500 punya doang. Ya. Oke, berikutnya lagi. Nah, ya udahlah, kan ngikutin zaman yang memang saya harus begini. Ini kalau mau diklik juga bisa nih, coba klik di barcode, masuk ke mana? Ke FB saya. Sekarang kalau saya di Facebook, saya mainannya sih sebetulnya nggak pakai TikTok ya. Saya mainannya FB, IG, Reel, FB, IG, Reel. Ya. Terus itu disiplin, kalau WA status itu disiplin sendiri. Tiap hari share. Jangan ngarepin pasang WA status ada yang nyangkut. Kadang-kadang kayak gitu tuh bisa aja. Besok lusa, mestinya ada yang nyangkut gitu loh. Kan ada yang kepoin WA status tuh. Lihat banyak status 20 orang. Coba bisa diklik nggak? Nah, ya masuk ke FB aja. Walaupun misalnya lokasinya bagus dan lain-lain, tapi motivasinya rendah, lalu di dalam internetnya legalnya masih Pak Kusut, ya itu mungkin masih masuk ke bintang 1 gitu loh. Jadi yang tadi saya bilang, dijelasin di awal, dari sekian banyak listing harus dipilah yang mana, ya. Berikutnya lagi, nah ini loh, ya. Walaupun mungkin pernah deal sama orang lain, nggak masalah. Makanya saya nanya kan, sudah dipasarin berapa lama? Oh sekian tahun atau sekian bulan. Oleh agen siapa aja? Udah ada yang nawar belum? Atau pernah jadi? Nah itu kan kunci. Nitip di kita, ternyata dia pernah jadi harga sekian dulu, tapi batal. Batalnya kenapa? Kan harus cari tahu kan? Nah, dari situ menjadi patokan atau acuan kita bahwa ini propertinya udah oke, ya potensial. Atau malah bisa jadi sama kita juga sempat deal batal, terus sekarang dipasarin lagi. Terus sedang ada penawaran sekarang. Kalau dulu belum nawar. Nah ini kayak tadi contoh Merdeka. Secara lokasi oke kan? Tapi waktu masih di 45M 45 juta satu pun nggak ada yang nawar. Kira-kira ini udah masuk bintang 3 belum? Tapi sekarang udah harga turun dan ada yang nawar, udah mulai masuk sini, ya kan? Terus sudah banyak yang lihat. Ya kalau gede-gede nggak banyak amat sih, minimal 2-3 orang lah. Tapi kalau yang 3-4M kan biasanya rata-rata bisa 5-6 gitu ya. Nah, respon dari promosi udah mulai banyak yang nanya. Pemiliknya call terus, itu berarti karena BU, ya. Harga udah turun. Lokasi oke, produk oke, legalitas lengkap. Ini aja yang jadi PR pulang masing-masing listing dilihat. Ini masuk ini nggak ya? Ini masuk ini nggak ya? Nah, kalau sudah tandain stabilo, kasih bintang 3, kasih bintang 2, gitu loh. Jadi kita kerja tuh lebih apa ya? Lebih terarah, terstruktur. Nggak kerja kayak angin ribut, tadi tuh kaji, tapi kliennya nggak jelas gitu loh. Jadi pakai strategi. Kita punya listing banyak, tapi harus dibikin strategi. Oh, harus begini, harus begini, harus begini. Ya, udah cukup. Berikutnya.